Oke, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Yahya lagi. Yahya, boleh diceritakan, Anda kan sempat merekam ya kondisi Gaza sebelum invasi Israel ini ada di Gaza. Boleh diceritakan ada apa saja sebenarnya dan bagaimana kondisi Gaza saat itu? Keindahan Gaza di sana. Ya, jadi ketika saya pulang ke Gaza, sebenarnya suasana Gaza itu sangat bagus. Karena Gaza itu punya pantai, punya masjid-masjid yang punya umur sejarah, gereja. Ada gereja namanya Brokeri, 1700 tahun umurnya. Ya, apalagi tempat-tempat yang benar-benar sejarah itu saat ini kebanyakan sudah hancur. Ya, kami itu di Gaza sebenarnya sebelum perang maju, kota indah, kota yang sangat bagus, ada semua sesuatu. Ya, kami benar-benar sangat bahagia. Cuma yang bikin kami tidak nyaman atau tidak bahagia juga adalah kami diisolasi. Ya, kami tidak punya bandara. Jadi itu untuk kami ketika saya pulang ke Palestina kemarin, saya mengalami kesulitan. Ketika saya keluar juga, saya mengalami kesulitan. Jadi kami mau Gaza itu tetap bagus, indah seperti yang kita lihat. Bahkan pengikut-pengikut saya ketika saya pulang ke Palestina dan posting Gaza seperti ini, orang-orang kaget dan tanya apakah Gaza ada hotel, apakah Gaza punya jalan yang bagus, apakah ada mobil-mobil. Ya, kami itu sebenarnya maju dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan juga. Kami warga Palestina 98% yang sudah sarjana. Jadi kita bicara tentang rakyat yang berilmu, rakyat yang maju, dan rakyat yang benar-benar mendapatkan kehidupan yang seperti manusia biasa, antara pelabuhan dan kemerdekaan. Ya, dan sekarang nampaknya jauh berbeda kondisinya ya Yahya ya. Betul, jadi sekarang semua ide yang saya ambil itu sebenarnya sudah hancur. Semua tempat yang saya pernah videoin atau ambil foto sudah hancur semua. Ya. Itu bagi Israel, semua tempat itu adalah markas Hamas atau markas perlawanan. Padahal bukan, ini adalah warga sipil. Masjid itu tempat ibadah, gereja tempat ibadah, rumah sakit untuk merawat, bukan markas untuk perlawanan. Ya. Rumah Anda di Gaza kondisinya seperti apa dan berada di bagian mana? Saya tinggal di Tal Al-Hawa, itu terletak mungkin di tengah Gaza. Ya, daerah Tal Al-Hawa termasuk ini daerah kedua paling maju di Gaza. Ya, setelah Al-Rimal. Ya, cuman rumah saya sekarang saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Terakhir saya tahu kondisi rumah saya tanggal 15 Oktober. Itu masih ada kerusakan, apalagi dengan masuknya Israel ke daerah saya. Jadi pasti rumah saya sekarang hancur. Oke, Yahya, bagaimana teman-teman di Lampung ya mensupport Anda, memberikan semangat, dan dalam kondisi saat ini apa yang pengen Yahya sampaikan? Saya ingin berterima kasih bukan cuma untuk teman-teman saya ini, karena ini adalah bagian dari kewajiban mereka. Saya ingin berterima kasih kepada bangsa Indonesia menyeluruh. Kami sebagai warga Palestina senang sekali dengan dukungan Indonesia. Kemarin Alhamdulillah di Monas kumpul kurang lebih 2 juta orang aksi mendukung Palestina. Apalagi orang-orang mungkin tidak pernah tahu saya, chat saya Yahya, kami sangat mendukung Anda, kami sangat mendukung Palestina, kami itu sangat mencintai Palestina. Itu semua meringankan beban sebenarnya. Ya, dan kami sebagai warga Palestina itu tidak mungkin lupa kebaikan warga Indonesia terhadap warga Palestina, atau dari baik dari pemerintahan atau dari rakyat. Kemarin Alhamdulillah bantuan dari pemerintah Indonesia sudah sampai Palestina. Ya. Baik. Oke, Mas. Jadi Ya, itu semua yang bikin warga Palestina senang, bahagia dengan dukungan ini. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Mas Syoki, kita lihat bahkan
menolak resolusi PBB, dan kita tahu juga berbagai upaya dari sejumlah negara juga nampaknya tidak didengarkan oleh Israel. Dan tadi kami juga bacakan beritanya, bahkan Israel akan melakukan gempuran darat dengan lebih masif lagi dan menyatakan waktu kalian warga Gaza sudah habis. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini juga Menlu menjadi jubir perdamaian dan juga sejumlah negara lainnya? Apa lagi yang bisa dilakukan? Apalagi yang menurut saya Indonesia perlu memainkan peran aktif, lebih aktif lagi untuk menyuarakan perdamaian. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang diberikan mandat kemarin, KTT Oki, untuk bisa berdiplomasi secara kemanusiaan kepada berbagai pihak di seluruh dunia. Dan mungkin kenapa Israel sebegitu ininya ya, tensinya begitu tinggi, mungkin Israel tahu bahwasanya ada kelemahan yang terjadi ya di kawasan Timur Tengah, di mana kalau kita lihat normalisasi pendekatan Israel hari ini adalah bilateral antara Israel misalkan dengan Saudi, Israel dengan Oman, Israel dengan Uni Emirates, Israel dengan negara-negara yang lain. Artinya Israel tahu betul bagaimana kondisi geopolitik kawasan, sehingga dia dengan PD, makanya Erdogan bilang kemarin di Jerman, kami tidak punya hutang dengan Israel, jadi kami dengan bebas untuk berbicara, menyampaikan. Nah ini satu hal yang menarik untuk kita lihat, bagaimana sebetulnya kalau memang dunia kawasan Timur Tengah, negara-negara Liga Arab atau seluruh negara ini tidak memiliki hutang yang banyak tuh ya, dalam tanda kutip, maka mau tidak mau kita soal-soal kemanusiaan itu harus didengungkan, dikedepankan. Nah ini yang menurut saya penting. Selama dunia ini begitu lemah melihat respon, dan kita bersyukur bahwa bukan hanya tadi dunia Islam saja yang berbicara atau negara-negara Oki, negara-negara di Barat, di Eropa, di Amerika bahkan sendiri ya, itu berbicara. Maka harapannya ke depan ketika isu ini menggaung ke seluruh dunia soal kekejaman Israel, maka kita berharap ini bisa segera dihentikan. Ya, oke. Apapun itu, intinya kemanusiaan berada di strata paling tinggi. Itu yang kita harapkan dunia bisa melihat itu. Terima kasih banyak, Mas Syokila. Yahya Taha, terima kasih banyak. Jika Anda berkomunikasi dengan keluarga Anda di sana, sampaikan salam kami untuk mereka. Salam juga untuk warga di Gaza. Terima kasih, Yahya. Baik, ini jadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.